Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri bertemu kembali dengan saya Dini Opak Padilla, CGP 9 dari SDN 248 Sinangsari. Di sini saya izin untuk melakukan praobservasi wawancara terkait persiapan yang nanti akan dilakukan supervisi ataupun kegiatan pembelajaran. Nah, sebelumnya ini apa kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana sebaliknya Bu Dini? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Fitri, saya akan menyampaikan dulu tujuan dari observasi ini atau supervisi ini. Saya ingin mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh ibu di dalam kelas. Kemudian kalau praobservasi ini sendiri bertujuan, saya ingin mengetahui bagaimana sih persiapan awal yang dilakukan oleh ibu nanti sebelum kegiatan pembelajaran dimulai itu ya, sehingga nanti dapat memberikan penjelasan yang lebih baik kepada peserta didiknya gitu. Kalau misalnya segala sesuatunya dipersiapkan terlebih dahulu sebelum nanti kegiatan pembelajaran. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya. Saya mulai saja Bu dengan pertanyaan pertama. Kira-kira mata pelajaran apa, kemudian materi pokok, dan di kelas berapa Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang nanti akan saya supervisi? Ya, terima kasih sebelumnya Bu Dini. Kebetulan saya ngajar di kelas 1. Di kelas 1 memang beda dengan kelas-kelas tinggi lainnya, yang dimana kelas 1 itu masih banyak anak-anak yang memang harus kita bina dari nol. Maksudnya yang dari nol itu ada anak yang belum bisa baca sama sekali, ada anak yang sudah mulai bisa membaca walaupun terbata-bata, dan ada anak yang sudah memang lancar untuk membaca. Jadi di situ mungkin saya tidak langsung memberikan pembelajaran yang sesuai di dalam buku yang memang harus disampaikan seperti anak sudah pandai membaca. Tidak seperti itu kalau di lapangan. Otomatis sebelum menyampaikan pembelajaran yang akan disampaikan pada hari H, saya sebelumnya mempersiapkan pembelajaran yang akan disampaikan. Dan sebelum saya menyampaikan pembelajaran, saya akan memilih dulu nih anak-anaknya, mana yang sekiranya anak sudah mampu untuk mengerjakan tanpa saya, dan mana anak yang sudah masih belum, misalnya masih bimbingan, ya, yang masih perlu bimbingan saya. Di situ saya dipisahkan. Nah, untuk anak yang sudah pandai atau udah bisa, akan saya kerjakan mandiri. Dan untuk soalnya juga akan berbeda, tapi sama bentuknya, cuman dari modelnya berbeda, seperti itu. Terus ya, anak betul-betul yang dibimbing saya itu kan dari nol. Saya harus membacakan dari awal sampai akhir, sampai betul-betul mereka tuh ngerti apa sih maksud dari pembelajaran yang akan saya sampaikan. Tapi sebelum saya menyampaikan pembelajaran yang akan dikerjakan, saya akan memberikan dulu mereka tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi misalkan dalam kehidupan sehari-hari nih, mereka sebelum pergi mereka ngapain dulu, apa yang dilakukan mereka, minimal untuk dirinya sendiri dulu. Nah, seperti itu. Setelah mereka paham apa yang akan saya sampaikan, nah, saya masukkan secara tidak sengaja bukan tidak sengaja ya, diselipkan pelajaran yang akan saya sampaikan. Seperti halnya sekarang nih, kebetulan pelajaran matematika, yang dimana pelajaran matematika itu anak harus mengenal nama-nama hari, harus mengenal jam. Nah, itu untuk anak kelas 1, nama hari dan jam kadang mereka ada yang belum tahu. Hari ini hari apa, besok hari apa, lusa hari apa, dan kemarin hari apa. Nah, itu saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, anak-anak kok hari Senin kita ngapain nih? Oh iya Bu, upacara.
Nah, kalau olahraga itu hari apa? Hari Selasa, Bu. Nah, seperti itu. Jadi terngiang dalam kepala anak-anak itu, oh iya, kalau hari Kamis itu saya harus pakai baju batik, dan hari Selasa saya harus pakai baju olahraga. Nah, dari itu maka, oh iya, Bu, jadi kalau kita upacara berarti itu hari Senin ya, Bu. Nah, dari situ mereka berarti udah ngerti untuk nama hari. Untuk jam, nah sekarang kalian sholat jam berapa kalau subuh-subuh? Ada yang bilang jam 6, Bu. Masa sholat jam 6 tuh kan fajar dong. Aku bilang kayak gitu. Nah, kalau sholat, nah di situ. Terus kalau kalian ngaji jam berapa? Kalian pergi sekolah jam berapa? Kalau pagi jam berapa masuknya? Kalau siang jam berapa masuknya? Nah, saya masukkan ke situ untuk jam. Cuma kalau untuk menit dan detik belum saya sampaikan, karena itu akan ada di tingkat yang lebih tinggi, mungkin kelas 2 atau kelas 3. Jadi di kelas 1 hanya sebagai pengenalan saja dan memahami, oh iya, jadi kalau jam itu fungsinya seperti ini nih, hari itu oh kita harus tahu nih. Nah, seperti itu yang saya sampaikan ke anak-anak kelas 1 khusus. Berarti lebih ke mata pelajaran matematika mengenai waktu mungkin ya, yang biar mudah diingat, jadi kaitan dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan. Berarti tujuan untuk pembelajarannya sendiri yang akan dicapai oleh peserta didik ibu ya, jadi anak istilahnya lebih mengetahui, lebih disiplin mungkin ya dalam waktunya. Jadi anaknya lebih tahu, oh berarti dengan aku mengetahui jamnya jam sekian, berarti aku juga harus pergi sekolah jam sekian nih, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Bu Fitri, area pengembangan apa saja sih yang ingin ibu capai di pembelajaran yang nanti akan saya supervisi? Area perkembangan Ya, pengetahuannya, keterampilannya. Mungkin anak lebih ya, yang saya sampaikan tadi, anak mungkin akan lebih mendisiplinkan dirinya sendiri. Contohnya masalah waktu. Jadi anak itu udah tidak diingatkan lagi oleh orang tua. Tapi kalau anak udah tahu waktu, jam segini saya harus mandi, jam segini saya harus ngaji, jam segini saya harus pergi sekolah. Nah, itu anak udah bisa sendiri gitu, minimal seperti itu. Terus alhamdulillah juga kalau di kelas 1 secara berkelompok itu anak udah mulai bisa menunjukkan jamnya, walaupun ya ada sedikit menceng-menceng seperti itu di lapangan, udah mulai praktek untuk menunjukkan jam berapa kita harus pergi sekolah, jam berapa kita mandi. Itu secara berkelompok sudah diterapkan, alhamdulillah di kelas 1. Mungkin ada beberapa anak juga yang belum paham, kenapa ini ibu, kenapa garis pendeknya ke angka 3. Dia bilang gini yang lucu, ibu itu kan kita kan ngaji jam 4, kenapa ditulisnya jam 16? Nah, itu betul, siang dan malam. betul, pagi, sore, menuju malam. betul. Nah, itu jadi bahan, oh betul nih, berarti anak di satu sisi kita hanya menyampaikan satu itu aja, tapi dia berpikiran, kenapa nih ibu ada penulisan jam 13, 14, 15 seperti itu. Itu jadi pertanyaan buat mereka, dan alhamdulillah itu antusias buat mereka dengan saya memberikan angka-angka seperti itu. Ya, jadi area pengembangannya, pengetahuannya lebih ke mungkin diskusi tanya jawab terkait penggunaan waktu dengan kegiatan sehari-hari anak, dan keterampilannya mungkin tadi kalau saya simpulkan, bagaimana kedisiplinan dan tanggung jawab anak-anak di setiap harinya, tidak hanya di sekolah tapi di rumah gitu ya. Nah, dengan istilahnya, oh kegiatan hari ini jam segini itu saya biasanya ngaji, misalnya oh jam segini biasanya saya berangkat sekolah, jadi lebih ke situ ya. Nah, kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang nanti akan ibu terapkan di dalam kelas? Misalnya ibu menggunakan metode apa, kemudian model pembelajaran apa, serta media pembelajaran yang rencananya akan ibu gunakan. Kalau untuk rancangan sih sama seperti yang lainnya mungkin ya. Kalau di kelas 1 tidak ada yang lebih istimewa, mungkin
kalau di kelas 1 karena memang betul pengenalan. Yang penting bagi saya itu anak-anak itu paham dulu, mengerti dulu. Nanti setelah anak mengerti dan paham, baru di situ saya akan meningkatkan ke yang lebih misalkan lebih sulit lah untuk anak-anak, misalkan seperti itu. Jadi yang selalu saya persiapkan pemahaman dulu itu anak tuh seperti apa dulu. Jam teh seperti kumaha, jam teh naon gitu. Kadang anak tahu cuma jam ke ceramah mungkin ya Bu. Gitu, ceramah dan diskusi betul, ya, ceramah dan diskusi. Karena kalau untuk demonstrasi anak kelas 1 belum begitu paham nih. Nanti setelah berulang-ulang, nah mereka mengerti, baru kita mendemonstrasikannya. Kadang media yang kita gunakan kayak di kelas kita ada jam, ya Bu Dini ya itu jam dinding yang hitam. Itu kenapa? Karena selalu diputar-putar, gitu ya, agak longgar ya. Saya selalu pakai itu. Jadi lebih ke karena mungkin kelas 1, jadi di sini lebih ke banyaknya pemahaman yang diberikan ibu kepada peserta didik ya. Jadi ceramah, diskusi, kemudian didemonstrasikannya itu menggunakan media-media yang memang ada di sekeliling peserta didik ya, seperti jam dinding ya. Nah kemudian baik, itu sih sepertinya pertanyaan-pertanyaan di observasi ini Bu. Nanti saya mohon izin untuk bisa mensupervisi kegiatan pembelajaran Ibu. Saya akan melihat, kemudian mencatat hal-hal apa saja yang terjadi. Kemudian nanti setelah melakukan supervisi, ada percakapan pasca observasi yang nanti akan langsung didampingi oleh pengajar praktik saya gitu. Jadi mohon untuk berkenan ya Bu. Nah sebelum saya tutup nih, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan praobservasi kita ini? Dari percakapan yang kita lakukan hari ini ya, itu mungkin dari pembelajaran nih saya harus ada yang tingkatkan. Satu itu mungkin upaya-upaya yang saya lakukan harus ditingkatkan juga mungkin seperti itu. Karena Bu Dini dari CGP bisa menyalurkan itunya apa ilmu-ilmunya ke saya, khususnya di kelas dasar. Mungkin itu kita tunggu Bu Dini. Iya, insya Allah ya. Baik, jadi alhamdulillah ya Bu, dengan melakukan praobservasi ini Bu Fitri juga bisa lebih mempersiapkan nanti apa saja yang harus Ibu persiapkan sebelum kegiatan pembelajaran nanti dimulai. Nanti mungkin bisa lebih prepare kembali gitu ya, nanti supaya pembelajaran nanti yang akan dilakukan oleh Ibu itu bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Bu Fitri untuk waktunya. Kira-kira kapan nih saya bisa masuk ke kelas Bu Fitri untuk melakukan supervisi secara langsung? Nah karena kebetulan harusnya ini pelajaran matematika yang dilakukan kemarin, biar lebih sesuai dan tidak menyimpang dari yang hari ini saya sampaikan. Kalau gitu kita rencanakan pada saat ada. Baik Bu, kalau boleh saya bertanya, kalau misalnya ada rentang lain ya, cara atau keberhasilan Ibu dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu sajikan dari rentang 1 sampai 10 itu ada di rentang berapa? Ada di rentang 8, alhamdulillah. Terus tujuannya ingin di rentang berapa? Pendekatan 10 di rentang 10. Nah, berarti untuk mencapai rentang 10 itu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Yang akan Ibu lakukan semaksimal mungkin memberikan pemahaman yang bisa anak-anak terima walaupun bentuk yang lain. Tidak selalu fokus kita melihat ke buku, tapi kita menyediakan materi asal pembahasan sebelumnya yang sesuai dengan anak, dan anak itu mudah dan paham. Kalau di buku anak misalkan susah untuk memahaminya, kita mencari cara yang lain dan materi yang kita sampaikan bisa diterima oleh anak, bisa paham oleh anak, dan bisa menempel terusnya di anak. Baik, berarti rencananya nanti di hari Senin ya kita akan bertemu
kemudian saya akan melihat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Terima kasih ya Bu waktunya. Waalaikumsalam.